Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bapak ini selaku wakil dari paguyuban komite ya. Betul. Kalau saya dengar. Iya. Nah, sekarang ini kok ada beberapa rumor atau mungkin satu rumor tapi sangat penting mungkin untuk dibahas ya. Masalah komite, Pak Jandu, ini kedudukannya bagaimana ya? Di tingkat-tingkat sekolah itu bagaimana? Kemudian kok ada rumor beredar komite dilarang mengadakan pungutan atau apa yang intinya itu masalah uang. Nah, sebenarnya ini kalau menurut masyarakat mungkin tidak ada masalah ya, karena itu untuk perbaikan mutu sekolah atau putra-putrinya supaya lebih maju, meningkatkan kualitas sekolah ya. Nah, tetapi mungkin sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa sebenarnya komite itu tidak boleh memungut atau mengambil apapun dari sisi orang tua, melibatkan orang tua untuk pembangunan sekolah. Ini sebenarnya bagaimana, Pak Jandu? Baik, terima kasih ya. Ini saya yakin Ibu ini kan mewakili sebagian masyarakat yang tentunya peduli dengan lembaga pendidikan, atau ya alhamdulillah sekali ternyata masih ada orang yang prihatin ya dengan kondisi yang di lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Terkait dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh komite ini saya juga perlu menepis beberapa hal, statement-statement dari yang katanya pengacara, yang peduli pendidikan, yang begini begitu di luar. Ini ternyata kalau saya menyimak, mencermati, justru ya mohon maaf kalau bahasanya ini agak sedikit ini ya menyesatkan gitu loh. Jadi kalau memang tidak terlalu memahami tentang dunia pendidikan atau mekanisme yang dilakukan oleh komite di lembaga pendidikan, lebih baik diam atau banyaklah membaca dulu aturan itu biar tidak membuat pesimis kepada masyarakat ini atau orang tua wali murid yang saat ini kan sedang menitipkan anaknya di beberapa lembaga ini, lembaga pendidikan. Saya memang komite itu, komite sekolah ya, itu sudah diatur di dalam Permendikbud 75 tahun 2016, peraturan Menteri, di mana memang kalau di pasal 12 kita membaca itu dilarang, melakukan pungutan, menyediakan ini itu dan bla bla seterusnya. Tetapi di pasal yang lain, makanya harus membaca norma peraturan itu kan harus utuh. Norma yang lain itu mengatur bahwa komite itu melakukan penggalangan dana dengan sifat sumbangan. Jadi ada perbedaan, harus bisa membedakan antara sumbangan dengan bantuan maupun pungutan itu. Nah, itu di pasal 1 ketentuan umum terkait dengan pengertian sumbangan itu dibaca. Kalau saya terangkan lagi kan, saya rasa yang berbicara ini kan bukan level-level yang ini lagi lah, pendidikan yang menengah ke bawah lagi lah, tapi pendidikan menengah pendidikan atas semua, tinggi semua kan. Jadi saya yakin mereka kalau mau membaca norma aturan itu kan harus secara komprehensif gitu loh maknanya. Terus di situ ada ya, kalau dalam Al-Quran kalau saya mengutip itu kan, itu ada asbabul nuzulnya, pasal itu lahir itu karena apa. Nah, komite itu tidak pernah melakukan pungutan atau pungutan itu, tapi berkewajiban menerima sumbangan. Nah, dalam melakukan penggalangan dana yang sifatnya sumbangan itu, yang katanya orang-orang kemarin itu ada berdampak bahwa ini tidak dilakukan seperti begini, ada ancaman hukumannya, kalau sampai menyebut pasal pidana itu yang membuat saya tambah lucu gitu loh. Mana ada pengurus komite melakukan penggalangan dana dengan sifat sumbangan itu memaksa dengan cara
mengancam, kekerasan apa, coba dibaca lagi di pasal 368 kalau tidak salah itu. Yang kemarin sampai disebutkan beberapa yang katanya lawyer apa itu. Ini yang saya tuh hanya bisa ketawa-ketawa saja gitu loh. Permendikbud 75 sudah menjelaskan bahwa komite hanya boleh menerima sumbangan. Selesai di situ. Sumbangan bukan menerima atau melakukan pungutan apa segala macam, tidak. Boleh menerima sumbangan, boleh menerima bantuan. Dari siapa? Ya, kalau memang di Permendikbud itu tidak menjelaskan bahwa objek yang kita penggalangan dana itu kan tidak hanya dunia usaha di sekitar sekolah, tidak juga. Tetapi perlu diingat di Undang-Undang Sisdiknas itu juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pendidikan itu semua elemen masyarakat, termasuk siapa? Orang tua, wali murid maupun murid. Nah, di situ itu sudah dijelaskan. Yang kemarin saya mendengar beberapa statement-statement yang ya ada yang sebagian pesimis, ada yang optimis, dan saya yakin mereka rupanya tidak terlalu banyak memahami tentang dunia pendidikan kita saat ini. Pemerintah itu ya menurut saya, Ibu apa Mbak ya? Boleh dua-duanya. Iya, terima kasih ya. Nah, tentunya kan begini, pemerintah ini tidak bodoh kalau menurut saya. Seperti di Jawa Timur sini, ini ada lagi improvisasi dari Permendikbud ini ke dalam Pergub nomor 8 kemarin. Ini kenapa pemerintah itu sangat konsen sekali untuk membentuk komite ini? Oleh karena pemerintah merasa bahwa APBN, APBD itu tidak akan mencukupi untuk membiayai pendidikan. Karena pendidikan itu sangat mahal. Salah satu alasannya. Kalau mereka bilang itu gratis, ya itu ada dalam konteks tertentu saja. Dalam konteks apa dulu dia menyampaikan itu gratis? Yang saya dengar itu kan di luar sana itu ya biasanya menjelang pemilu, pesta demokrasi. Nah, orang supaya bisa menarik meningkatkan elektabilitas maupun akseptabilitasnya ataupun popularitasnya, ya melakukan iklan, ya namanya kayak ya kita semua paham lah. Tentunya kan begitu, semua paham kalau orang ingin dipilih orang ingin disayang atau dikenal orang, ya dengan cara menjual hal yang walaupun itu ya mohon maaf sedikit menyesatkan. Kalau menurut saya itulah. Nah, kenapa pemerintah itu tidak secara langsung mengakui bahwa kalau ini untuk menuju 8 standar pendidikan, untuk memenuhi 8 standar pendidikan itu salah satunya itu pembiayaan. Itu yang paling besar, dan pemerintah sudah punya acuan tersendiri, sudah ada analisanya tersendiri. Itu saya kurang paham ya, tapi ada beberapa informasi dari lembaga pendidikan yang saya juga sering diskusi, karena saya mohon maaf Dewan Pendidikan 10 tahun 2 periode di Kota Probolinggo, terus sekarang menjadi koordinator paguyuban komite dan menjadi pengurus komite juga di salah satu lembaga tentunya. Jadi sedikit tidaknya saya sudah bisa memahami, karena kalau seandainya pemerintah sudah mempunyai acuan sendiri dalam kebutuhan, mengukur kebutuhan membiayai kebutuhan siswa dalam setahun itu, saya dengar kemarin itu ada yang sampai 5.800.000 sampai dengan 7 juta. Tapi kalau seandainya itu terpenuhi semua, alhamdulillah sekali ini bisa gratis. Tapi kemarin yang saya dengar, Bu ya, informasinya tidak dipenuhi oleh pemerintah. Hanya berapa? 1,5 juta sekarang. Yang kurangnya ini siapa? Iya.
yang kurang itu siapa? Artinya itu meningkatkan mutu pendidikan. Justru itu untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan untuk anak-anak kita. Kalau seandainya masih ada masyarakat yang bahwa oh ini gratis, saya tidak ini, ya sudahlah, itu kan hak dia. Tetapi dampaknya itu kepada putranya atau putrinya yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah itu. Tidak akan maju sekolah itu kalau tanpa ada bantuan, tanpa ada sumbangan, tanpa ada kepedulian atau partisipasi dari orang tua wali murid terutamanya. Apakah kalau memang katakan ke dunia usaha dan dunia industri bisa muncul? Saya yakin tidak juga, karena ada beberapa lembaga juga yang melalui CSR-nya itu ke ini juga kan begitu, tidak hanya di satu sekolah. Nah makanya kan dengan adanya komite ini sebenarnya dalam rangka menetralisir pembiayaan sekolah, kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siapa? Bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan komite, bukan TU, bukan dinas pendidikan, tetapi untuk putra-putrinya yang sedang mengenyam pendidikan di situ. Ini yang saya sangat prihatin dengan kondisi-kondisi cara berpikir mindset kita ini. Ya tolonglah agak sedikit. Bayangkan di undang-undang konstitusi kita itu memang mengatur bahwa negara berkewajiban untuk memberikan berapa puluh persen, 20% di situ. Ada memang di atas 20% di beberapa daerah itu ya, tapi itu tidak cukup, Bu ya, tidak cukup. Saya yakin sekali tidak cukup itu. Karena apa? Apalagi saat ini kan ada program dari Menteri Pendidikan itu kan yang namanya Merdeka Belajar. Terus ada standar pendidikan yang untuk menuju pendidikan yang berkualitas, yang mutunya tinggi, apa segala macam, bisa bersaing dengan dunia luar. Nah ini kan butuh, ini tidak terlepas dari biaya itu tadi. Makanya saya itu mau senyum ya gimana, mau silakan kalau memang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini. Saya bukan untuk kepentingan saya pribadi, enggak. Makanya saya kemarin itu prihatin itu ya khususnya di kota Probolinggo ini saja ya. Ada memang beberapa teman-teman yang di luar sana itu ya yang masih mempersoalkan terkait dengan penggalangan dana itu. Guru ini ya lebih paham daripada kita, termasuk komite. Itu lebih paham daripada guru tuh lebih paham daripada komite. Kita bisa memahami sedikit tidaknya dalam pembahasan RAPBS apa segala RKS-nya itu ya. Tetapi kalau terkait dengan yang teknisnya pembelajaran di sekolah, kalau bukan dari dari praktisi pendidikan itu ya agak sedikit kesulitan. Tetapi sekarang ini alhamdulillah sekali beberapa sekolah itu terbuka gitu loh. Ayo kita bahas ini terkait dengan rencana program kegiatan yang apa segala macam, anggarannya. Nah, ini kan ada keterbukaannya. Saya yakin yang menjadi pengurus komite di dalam beberapa peraturan itu, baik itu di Permendikbud maupun di Pergub itu kan ada berapa persen orang tua wali murid, ada dari praktisi pendidikan, ada dari tokoh masyarakat. Nah ini kan orang-orang pilihan yang mempunyai kepedulian. Lawang ini komite ini aja Bu ya, terus terang, ini kerjanya kerja volunteer. Dia tidak dibayar, tidak digaji, tidak mendapat honor apa segala. Bahkan kalaupun ada di situ memang ada bagiannya ya untuk operasional, tetapi saya yakin tidak. Ini juga bahkan dia harus mengeluarkan lebih banyak lagi, kan begitu banyaknya waktu, tenaga, pikiran. Ya tentunya kalau putra-putrinya ada di lembaga itu ya tentunya dia juga harus merogoh kocek yang lebih ini lagi kan begitu. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang tentunya masih ada sedikit ganjalan dengan ini,
toh ini kan sifatnya sumbangan. Karena apa? Sumbangan itu harus dilakukan oleh komite karena sesuai dengan Permendikbud itu tadi, kita komite itu tidak melakukan pungutan. Kita hanya menerima bantuan, menerima ketulusan, menerima keridoan, menerima sodako kita ini. Kita ini menerima sodako. Iya, sodako kan tidak ada komite yang sifatnya itu memaksa. Kalaupun itu ada catatan, ya ada ini apa, ini dalam rangka menertibkan administrasi. Tidak ketika dia tidak membayar, terus apa namanya, dicing dia putra putrinya. Tidak, saya yakin tidak seperti itu. Jadi, khususnya di kota Probolinggo, ya luwes saja gitu Bu. Insya Allah. Iya, jadi gini Pak Chandra ya, selaku Ketua Paguyuban Komite Sekolah di Kota Probolinggo ya. Betul. Saya selaku masyarakat sekarang tahu bahwa ternyata seperti ini gitu loh ya. Iya. Ternyata kehadiran komite itu sebenarnya sebagai partner kerja ya. Betul. Bagi kepala sekolah juga semua orang yang tua. ada ya, orang tua termasuk orang tua juga siswa. Jadi komite itu mendengar keluhan orang tua ya, sehingga komite bisa menjadi jembatan untuk memfasilitasi aspirasinya. Ya. Jadi kalau ada rumor, oh ini karena komite terus kita disuruh membayar sekian juta, sekian ratus ya, itu kan namanya pungutan paksa ya. Betul. Ya, ternyata ini tidak ya. Tidak. Jadi ada dasar hukumnya. Kemudian kalau saya tadi ya telusuri pendapat Bapak tadi, kita harus membaca jangan sepotong-sepotong gitu ya. Itu, jadi utuh ya, iya. Bagaimana dasar hukumnya, kemudian apa hak dan kewajiban komite ya. Ternyata lebih banyak kewajibannya ya. Betul, komite itu. Haknya mungkin apa ya, mendengar keluhan gitu ya. Kemudian kewajibannya menetralisir, kemudian menjembatani supaya antara siswa, kemudian orang tua siswa, juga guru termasuk kepala sekolah bisa komunikasi terbuka, lancar. Betul. Dan akhirnya pendidikan menjadi berkualitas. Begitu nggih Bapak. Ya. Nah, ini saya perlu tambahin sekali ya. Saya berharap kepada masyarakat ya, khususnya ini yang terutama saya pesan saya kepada orang tua, wali murid yang putra putrinya sedang mengenyam di semua lembaga pendidikan saat ini. Termasuk saya ini. Iya, termasuk ibu juga ya. Kita juga mohon untuk bisa memberikan pemahaman agar supaya itu tidak salah paham terkait dengan keberadaan komite dalam rangka penggalangan dananya. Saya yakin khususnya ini di Kota Probolinggo ini ya, tidak akanlah mungkin pengurus ataupun ketua komitenya itu ataupun anggotanya dalam rangka untuk penggalangan dana ini yang sifatnya itu sumbangan itu dengan cara-cara yang memaksa. Kalau memang ada cara-cara yang memaksa, cara mengancam apa segala macam, mendiskriminasikan, ya silakan. Kita ini ada paguyuban. Iya, bisa langsung mengadu ke Bapak juga ya. Bisa. Kita akan diskusi, kita akan musyawarah nantinya. Karena apa? Lembaga pendidikan ini kalau saya mencermati sangatlah membutuhkan hasil penggalangan dana yang sifatnya sumbangan, sodako terutama dari orang tua wali muridnya. Karena ini untuk kepentingan anaknya. Itu harapan saya ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semua menjadi jelas, masyarakat juga jelas termasuk saya. Ya. Terima kasih. Satu hal lagi kepada pengurus komite, jangan pernah ragu dan takut. Harapan saya itu kepada pengurus. Takut apa itu ya? Jangan pernah takut. Kalau memang ada sekolah punya program kegiatan yang sifatnya itu yang sangat urgent, yang sangat penting untuk keberlangsungan mutu pendidikan untuk putra-putri kita, lakukan itu penggalangan dana yang sifatnya sumbangan, tapi dengan syarat ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu, jangan sampai memaksa gitu loh. Nah, kalaupun menyebut nilainya, saya rasa tidak menjadi masalah.
Dan jangan pernah takut dengan ancaman hukumannya, karena di pasal KUHP itu tidak mengatur kalau seandainya dengan cara kekerasan atau tidak ada dasar hukumnya, pungutan liar namanya. Tetapi saya yakin tidak, karena kita sudah ada payung hukumnya yang melindungi komite, yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016, yang khususnya di Jawa Timur di tingkat SMA SMK itu ada Pergub nomor 8 2023 ini. Itu. Ayo kita sama-sama pengurus komite membantu sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agar supaya melahirkan tunas bangsa ini yang berkualitas dan yang baik. Terima kasih, hebat, luar biasa penjelasannya Bapak Jando. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan semua. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.